Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga pada sehat-sehat semua ya teman-teman. Oh ya teman-teman, biasanya aku itu masak terong itu terong yang panjang ya teman-teman. Nah, kali ini aku mau masak terong yang bulat-bulat teman-teman. Terongnya ini dicampur dengan teri ya teman-teman. Terong ini juga nggak kalah enak dari terong yang panjang itu teman. Terong yang bulat ini juga rasanya lebih manis ya teman-teman. Kalau yang masih fresh itu rasanya manis teman-teman terong ini. Tapi ya tidak terlalu manis sekali ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini bahan-bahan yang harus dipersiapkan ya teman-teman. Bawang merah, bawang putih, cabai, jangan lupa. Ada minyak goreng. Ini dia semua bahan-bahan yang harus dipersiapkan. Pertama-tama kita goreng dulu terinya ya teman-teman dengan api sedang ataupun api kecil. Karena kalau apinya terlalu besar, dia di luarnya itu tampak gosong tapi terinya itu masih lunak teman-teman. Begitu kita angkat, warnanya itu kan seperti gosong. Tapi ketika dimakan itu teri teksturnya alot teman-teman. Jadi nggak crispy ya teman-teman. Jadi cara menggorengnya dengan api kecil. Jadi teman-teman harap bersabar ya teman-teman kalau mau menggoreng teri. Nah, seperti ini bentuknya kalau sudah matang ya teman-teman. Kita angkat dulu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, udah pernah mengolah terong yang bulat-bulat seperti ini belum teman-teman? Kalau belum pernah, coba deh teman-teman bikin seperti ini ya teman-teman. Dijamin enak teman-teman. Kita potong-potong dulu terongnya ya teman-teman. Kita potong jadi 4 bagian teman-teman. Ada beberapa orang yang suka dengan terong ini tapi dengan cara untuk lalapan ya teman-teman. Nah, kalau aku kali ini pengennya disambal dengan teri ya teman-teman supaya lebih enak. Bagi teman-teman yang bosan dengan menu terong yang panjang-panjang itu teman-teman, coba deh pakai terong yang bulat-bulat teman-teman. Ini nggak kalah enak teman-teman, dijamin. Ini cara ngolah terong versi aku ya teman-teman. Boleh dicoba teman-teman nanti di rumah. Setelah dipotong-potong, kita goreng dulu ya teman-teman terongnya. Tapi tidak usah lama-lama ya teman-teman. Terong ini tanpa digoreng pun sebenarnya sudah enak teman-teman. Jadi cukup digoreng sebentar saja, berkisar antara 5 menit sampai 10 menit. Kalau yang 5 menit itu masih kriuk-kriuk, teman-teman pilih yang mana. Kalau yang 10 menit ini dia agak lunak. Kalau yang 5 menit itu masih kriuk-kriuk ataupun masih crispy ya teman-teman. Digoreng selama 5 menit pun enak juga, digoreng selama 10 menit juga enak juga. Tergantung selera dari teman-teman. Karena aku pengennya cepat selesai ya teman-teman masaknya. Karena takut keburu udah pada lapar, jadi minyaknya aku banyakin supaya aku bisa sekali goreng ya teman-teman. Jadi nggak butuh waktu lama untuk masaknya teman-teman. Ini dia terong yang sudah digoreng, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Warna hijaunya masih fresh. Oke, setelah itu kita siapin bawang-bawangnya, bumbu-bumbunya. Bawang merah, bawang putih. Bawang merahnya terlalu besar ya teman-teman, jadi kita potong dulu.
Oh ya, sebelum itu aku mau bikin bawang gorengnya ya teman-teman. Bawang gorengnya itu pertama-tama kita iris dulu tipis-tipis ya teman-teman. Dan juga ditambah bawang putih sedikit saja, kita potong tipis-tipis. Jadi sebelum menumis itu kita kasih bawang goreng supaya lebih sedap lagi teman-teman. Setelah kita bikin bawang gorengnya, kita bikin bumbunya ya teman-teman. Bumbu yang kita blender itu bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai geprek ataupun cabai rawit yang merah ya teman-teman. Oke, kita potong-potong dulu teman-teman. Saat blendernya itu jangan lupa dikasih air sedikit aja ya teman-teman, supaya hasilan blenderannya itu lebih halus. Jadi kalau lebih halus itu kan kita makannya lebih enak ya teman-teman, supaya tidak nyelip di gigi cabenya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau cepat-cepat selesai masaknya, kalau misalnya keburu-buru ya teman-teman, misalnya keburu-buru suami kita mau berangkat kerja, sebaiknya di blender aja ya teman-teman, kalau nggak ada waktu untuk menggiling ataupun mengulek-ulek ya teman-teman. Oke, kita blender dulu ya teman-teman. Kita sisihkan dulu. Seperti ini ya teman-teman hasil blenderan cabenya. Nah, kalau ini blenderan yang kedua, karena blenderanku kecil jadi aku harus 2 kali blender ya teman-teman. Oke, kali ini yang mau di blender cabai merahnya ya teman-teman, cabai merah yang besar. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman pengennya itu seleranya tidak pedas, sebaiknya teman-teman pakai cabai merah yang besar saja, jangan pakai cabai rawit. Tapi kalau teman-teman suka yang pedas-pedas, ditambahin dengan cabai rawit ya teman-teman, cabai rawit merah, supaya warnanya itu lebih cantik ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa ini namanya gula merah teman-teman, kasih aja sedikit ya teman-teman, hanya untuk penambah rasa. Ini dia bawang merah yang mau kita goreng. Oh ya, jangan lupa garam-garaman ya teman-teman, garam dan juga penyedap rasa. Bagi teman-teman yang nggak pengen ribet, misalnya hari ini lagi pengen makan masakan yang simpel-simpel, coba aja bikin sambal terong ya teman-teman. Nah, ini bawang merahnya kita goreng dulu. Ini untuk bikin bawang goreng ya teman-teman, jadi kita tambahin bawang goreng. Nah, seperti ini bawang gorengnya teman-teman, sudah mulai kering ya kan. Setelah itu baru kita masukkan blenderan cabenya. Kita aduk-aduk teman-teman supaya lebih merata. Lalu masukkan gula merahnya. Gula merahnya sedikit aja ya teman-teman. Kalau kebanyakan nanti jadi kolak ya teman-teman. Oke, kita aduk-aduk lagi. Kita kasih garam dan juga penyedap rasa. Nah, gula merah ini teman-teman itu bisa diganti dengan kecap ya teman-teman. Tapi kalau aku sih lebih suka pakai gula merah. Kalau teman-teman bosan,
Misalnya ya, dengan kecap, misalnya dengan rasa kecap, kita boleh ganti dengan gula merah. Kita aduk-aduk teman-teman. Ini setelah mendidih ya teman-teman, baru kita masukkan terongnya. Terinya di akhir ya teman-teman supaya tidak alot. Kita aduk-aduk sebentar. Setelah merata, barulah kita masukkan terinya. Masukkan terinya juga nggak usah lama-lama ya teman-teman, karena ini semuanya sudah matang. Gimana teman-teman, terlihat cantik bukan? Warnanya merah-merah gitu. Oke, kita tambahin terinya teman-teman. Ditambah dengan gurihnya dari teri ya teman-teman. Jadi bisa menggugah selera makan. Kita aduk-aduk sebentar. Setelah itu selesai teman-teman. Siap dihidangkan. Kita makan dengan nasi yang masih hangat teman-teman. Wah, sedap sekali ya teman-teman. Gimana teman-teman, mau mencoba di rumah? Silakan. Ini menunya murah meriah ya teman-teman, dan juga mudah dicari. Oke, kita masukkan ke dalam mangkok teman-teman. Gimana teman-teman, terlihat bagus ya warnanya. Ini dijamin enak teman-teman. Kalau nggak percaya, bikin aja di rumah teman-teman. Oke, cukup sekian dari video aku kali ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Jangan lupa like dan subscribe, supaya aku lebih semangat lagi masaknya ya teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video aku kali ini. Kita ketemu lagi di video aku selanjutnya. Kira-kira aku besok mau masak apa ya teman-teman? See you, bye-bye.